Shalom. Hidup di dalam kesetiaan, itulah yang diinginkan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kenapa? Karena Allah kita itu setia, saudara-saudara. Dan Dia mengharapkan kita juga setia sampai akhir kehidupan kita. Yaitu setia yang utama adalah setia kepada Tuhan. Kita juga setia dalam hal-hal lain. Setia dalam tugas dan tanggung jawab kita, setia di dalam keluarga kita, setia dalam banyak hal yang lain. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Tema kita terus menolong kita untuk tetap bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, tetaplah setia. Itulah tema yang kita sedang renungkan beberapa waktu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau berbicara tentang kesetiaan yang ditulis oleh Petrus. Peter, come with me. What are we gonna do? Change the world. Petrus itu orang yang setia. Walaupun awalnya, saudara-saudara, dia sudah sempat menyangkal Yesus 3 kali, saudara-saudara, pada waktu penyaliban terjadi. Petrus dibaharui kehidupannya dan dia menjadi orang yang setia. News of a great teacher, Jesus Christ. Open your hearts to Jesus. Apa rahasianya supaya orang tetap setia? Petrus itu orang yang setia. Walaupun awalnya, saudara-saudara, kita melihat dia tidak setia. Dia sudah sempat menyangkal Yesus 3 kali, saudara-saudara, pada waktu penyaliban terjadi. Tetapi setelah kebangkitan, Petrus dibaharui kehidupannya dan dia menjadi orang yang setia. Dia setia juga di dalam menjawab panggilan Tuhan. Ketika Tuhan berjumpa dengan dia saat Tuhan Yesus bangkit dan bertanya kepada dia, "Hai Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku?" Tuhan Yesus bertanya 3 kali dengan kalimat yang sama. Dan akhirnya hancur hati Petrus sampai Yesus katakan, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu isi hatiku ya Tuhan." Tuhan katakan, "Buktikanlah itu dengan gembalakanlah domba-dombaku." Dan Petrus mulai saat itu, saudara-saudara, menjalani panggilan dengan setia sampai akhir hidup dia. Dalam kitab Perjanjian Baru terekam ada 2 surat yang ditulis
oleh Petrus, yaitu 1 Petrus dan 2 Petrus. Surat-surat itu ditulis, saudara-saudara, ditujukan kepada orang-orang percaya di beberapa tempat, ya, yaitu di orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di daerah Galatia, di daerah Kapadokia, di daerah Asia Kecil, dan di daerah Bitinia. Luar biasa. Petrus ingin supaya orang-orang percaya itu, mereka harus tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi apapun. Karena itu dia menulis surat ini dengan tujuan supaya jemaat Tuhan, orang percaya, harus tetap setia. Bapak Ibu Saudara dan saya juga hari ini melalui surat Petrus ini, firman Tuhan, kita harus tetap setia. Sekarang menjadi pertanyaannya, saat kita membaca surat Petrus yang pertama itu, saudara, pada pasal 1 saja, kita belum membahas seluruhnya, khusus di dalam 1 Petrus pasal 1 ini, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya, apa rahasianya supaya kita menjadi orang-orang yang tetap setia? Nah, menarik saudara-saudara kalau kita membaca secara rinci 1 Petrus pasal 1, ya saudara-saudara, ayat 1 itu sampai dengan ayat yang ke-25, seluruh pasal 1 ini. Tapi kita tidak usah membaca keseluruhannya. Beberapa ayat yang akan menolong kita untuk memahami tujuan Petrus menulis surat di sini, supaya orang-orang percaya ini tetap setia kepada dia. Dan apa rahasianya? Yang pertama, saudara-saudara, supaya orang tetap setia, yaitu orang harus tetap hidup di dalam pengharapan, ya. Orang tetap setia adalah orang yang memiliki pengharapan yang pasti, saudara-saudara. Ya, saudara, orang yang tidak punya pengharapan itu cepat putus asa, cepat bimbang. Yang tidak punya pengharapan, dia bisa ambil keputusan untuk tinggalkan pelayanan. Yang tidak punya pengharapan, dia ambil keputusan tinggalkan Tuhan, tinggalkan imannya. Ketika dihadang oleh pencobaan, masalah demi masalah silih berganti datang menghadang. Dan itu yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat di beberapa daerah tadi itu, saudara-saudara. Apakah saudara juga sedang menghadapi itu? Petrus menulis rahasianya, yaitu kita hidup di dalam pengharapan supaya kita tetap setia. Nah, saudara-saudara, saya mau bacakan ayat yang ketiga bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh kematian Kristus di atas kayu salib, membuat kita dalam sebuah proses penerimaan Allah bagi kehidupan kita. Dan kita mengalami proses kelahiran kembali kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Itu yang disampaikan oleh Petrus di sini. Jadi saudara-saudara, kita semua ini dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah dilahirkan kembali atau belum? Atau perlu ada satu diskusi serius seperti kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, seorang ahli Taurat Nikodemus yang berdebat, berdiskusi dengan Tuhan Yesus dan mengatakan tidak masuk di akal konsep lahir baru itu. Apakah harus masuk ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? Oh, Nikodemus tidak mau menerima konsep itu karena itu konsep yang tidak masuk di akal. Tapi saudara, kelahiran kembali diajarkan oleh Tuhan Yesus itu penting. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Petrus lagi-lagi mengajarkan konsep kelahiran kembali. Kita dilahirkan kembali melalui suatu proses, yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Dan oleh kematian Kristus di kayu salib, itu telah mengampuni kita,
memproses kehidupan kita dan telah membuat kita memiliki satu kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini adalah kehidupan di dalam pengharapan yang pasti. Wah, pengharapan yang pasti, saudara-saudara. Kita mengharapkan apa? Orang yang baru menikah, apa harapan mereka? Saudara, suami istri yang baru diberkati, harapannya membangun rumah tangga yang bahagia. Dan apa yang harus terjadi, terwujud, apa yang diharapkan di awal-awal pernikahan? Mungkin seorang anak. Dalam konteks kita, budaya kita di Indonesia, itu sangat jelas orang mengharapkan anak untuk memiliki keturunan bagi masa depannya. Apa jadinya kalau sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, lebih dari itu, tapi tidak memiliki anak? Wow, harapan mereka sirna, bukan? Orang menikah dengan harapan untuk bahagia ke depan. Tetapi apa yang terjadi, pernikahan yang dijalani bertahun-tahun tetapi tidak bahagia, saudara-saudara. Pada akhirnya pengharapan mereka punah. Dan mereka menjadi tidak setia satu dengan yang lain lagi. Dan tidak memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita dilahirkan kembali untuk satu pengharapan yang pasti. Dalam konteks ini, Petrus menjelaskan bahwa pengharapan yang pasti itu, saudara-saudara, tentang apa? Yaitu untuk menerima, ayat yang 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pengharapan yang pasti tentang sesuatu di sorga bagi kita, saudara-saudara. Luar biasa. Sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu bagi kita. Apakah itu, saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Petrus di sini? Oh, itu adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Saudara, selama hidup di dunia, apakah sudah punya pengharapan yang pasti ini? Pengharapan setelah kematian, saudara dipanggil oleh Tuhan, tinggalkan dunia ini. Apakah saudara sudah punya pengharapan atau belum? Kalau belum, hari ini ambil keputusan, bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan Yesus, supaya kau dilahirkan kembali, supaya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, yang tersimpan bagi kamu. Wah, kita harus bangga, saudara. Karena itu selama di dunia, kalaupun ada banyak masalah datang sini berganti, bahkan mungkin kematian sekalipun menanti kita, oh, kita sekarang memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan di sorga, saudara, yang tersimpan di sorga bagi kita. Ini pengharapan yang pasti. Luar biasa, bukan? Nah, kalau kita memiliki pengharapan seperti ini, maka membuat kita dalam situasi sekarang haruslah tetap setia. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi di dalam pengharapan yang pasti, walaupun sekarang ada di dalam berbagai-bagai cobaan, kita memiliki pengharapan yang pasti dan membuat kita tetap setia. Saudara-saudara, konteks jemaat ini di dalam berbagai-bagai cobaan, mereka karena nama Yesus, mereka menerima aniaya, mereka menerima penolakan, mereka menerima ejekan. Itulah tujuan Petrus menulis, bahwa mereka telah memiliki pengharapan yang pasti, keselamatan yang telah disediakan. Biarlah mereka tetap setia sampai pada hari ini. Oh, saudara, itulah rahasia yang pertama. Supaya tetap setia, hiduplah dalam pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang semu. Di dalam dunia banyak orang mengatakan, wah, ini orang hanya diberikan PHP. PHP apa itu? Pengharapan palsu, saudara-saudara. Tapi ini bukan PHP, PHS,
PHP juga, pengharapan pasti. Pengharapan pasti, bukan pengharapan palsu. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan yang pasti. Yang kedua, Petrus mau menulis juga supaya mereka tetap hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Pertama, hidup dalam pengharapan supaya tetap setia. Yang kedua adalah hidup dalam iman. Nah, bagaimana iman mereka di sini? Ayat yang ke-7, bahwa maksud semuanya itu, maksudnya konteks ayat 6, berbagai pencobaan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman itu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara-saudara, jemaat-jemaat ini harus hidup di dalam iman yang kuat. Dan untuk memiliki iman yang murni, lebih murni dibandingkan dengan emas, lebih berharga. Iman ini diuji kemurniannya dengan berbagai-bagai pencobaan yang dihadapi selama di dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam iman kita. Mari kita mempertahankan iman kita. Dalam krisis sekalipun pertahankan iman kita. Jangan menjual iman kita hanya karena nama, hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena bermacam-macam tawaran yang ada di dunia ini. Jangan menjual iman itu hanya karena semua yang ada di dalam dunia. Iman kita lebih berharga dari emas, perak, apapun juga. Iman yang bagaimana, saudara-saudara? Di sini Petrus merinci bahwa iman itu telah diteliti, saudara-saudara. Ya, di sini dikatakan kamu memang belum pernah lihat dia, tapi kamu tetap percaya. Ya, kamu sekalipun sekarang ini belum pernah berjumpa dengan dia, kamu percaya kepada dia. Ya, luar biasa. Kita iman walaupun tidak melihat Tuhan di depan mata kita, saudara-saudara. Kita bukan berbicara face to face, tetapi dalam iman Tuhan ada. Tuhan sudah berjanji kepada kita semua juga, di mana 1-2 orang bersekutu di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus itu hidup. Penulis Ibrani mengatakan, Ibrani 13 ayat 8 yang sering saya ucapkan, saya paling suka dengan ayat itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kita beriman kepada satu pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Pribadi yang punya kuasa untuk mampu menyembuhkan, untuk mampu menolong, mampu menghibur, mampu mengangkat, mampu memulihkan. Yesus hidup bagi saudara dan saya. Iman kita kepada dia yang sudah mati bagi kita menanggung semua dosa-dosa kita. Iman kita kepada dia yang berjanji memberikan pengharapan yang pasti. Iman kita kepada dia yang memberikan hidup yang kekal. Iman kita kepada dia sumber kehidupan. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia yang memungkinkan mujizat-mujizat terjadi. Oh, dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Iman kita kepada pribadi dia yang hidup. Hiduplah dalam iman semacam itu.
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bila kami tetap hidup dalam iman yang teguh kepada Engkau ya Bapa, sekalipun menghadapi berbagai-bagai pencobaan selama di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Dan saatnya kami menyerahkan kehidupan ini, melewati pergumulan demi pergumulan, kami tetap setia kepada Engkau, dan nama Tuhan boleh kami tetap memuliakan. Izinkanlah kami boleh kembali dengan membawa berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, pimpinan pertolongan oleh Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.